Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran kimia kelas 10 dengan Ibu dalam materi hipotesis Avogadro. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum dasar kimia. Hukum yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum kelipatan perbandingan. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum perbandingan tetap. Hukum yang keempat adalah hukum perbandingan volume, dan yang terakhir adalah ini, hipotesis Avogadro. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kita akan menerapkan hukum dasar kimia atau hipotesis Avogadro untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum perbandingan volume. Nanti akan berlanjut ke hukum Avogadro. Nah, pada materi sebelumnya, berdasarkan hukum Avogadro, nah, di sini ada gas hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan uap air. Nah, pada hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, di sini gas hidrogen itu kalau koefisiennya 2, maka satuan volumenya adalah 2 atau bisa disebut dengan 2 liter. Untuk yang oksigen juga sama, berdasarkan koefisiennya 1, maka volume gas yang dihasilkan oleh oksigen adalah 1 liter. Nah, berdasarkan itu, karena sama dengan Avogadro, di sini ada 2 molekul gas hidrogen, kemudian bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen, menghasilkan 2 molekul gas air atau uap air. Nah, ini menunjukkan bahwa antara hukum perbandingan volume dengan Avogadro itu berbanding lurus atau sama. Jadi ketika Gay-Lussac menyebutkan bahwa 2 liter, maka Avogadro sama, hasilnya adalah 2 molekul. Nah, kita lanjut. Hukum Avogadro berbunyi atau hipotesis Avogadro berbunyi, pada suhu dan tekanan yang tetap atau disebut dengan STP, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. STP itu artinya, kalau dalam bahasa Inggris, standar temperature and pressure. Semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi, jika volumenya 2 liter, maka molekulnya juga ada 2. Jadi, berkesinambungan antara hukum perbandingan volume dengan hipotesis Avogadro. Nah, di sini akan menghasilkan persamaan volume gas A per volume gas B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Itu adalah menimbulkan jadi adanya berkesinambungan antara hukum perbandingan tetap dengan hukum Avogadro. Di sini ada yang disebut dengan tetapan Avogadro. Tetapan Avogadronya berjumlah kurang lebih 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini kita lihat saking banyaknya, maka dikecilkan menjadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita lanjutkan. Ada contoh soal. Nah, di sini ada 2 liter gas nitrogen. Nitrogen ini dalam bentuk molekul tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas nitrogen oksida. Diukur pada STP atau pada suhu dan tekanan yang tetap. Tentukan rumus molekul gas hasil reaksi tersebut. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya antara nitrogen dengan oksigen menghasilkan
senyawa nitrogen oksida. Di sini belum diketahui indeks dari N dengan O tersebut. Nah, berdasarkan hukum perbandingan volume biasanya ketika ada 2 liter, maka yang 2 liter ini nanti akan jadi koefisien. Nah, kita lihat. Dalam soal, ada 2 liter gas nitrogen bereaksi dengan 3 liter gas oksigen, menghasilkan 2 liter gas nitrogen oksida. Nah, karena volume sama dengan koefisien, kita masukkan saja. Jadi 2N2 ditambah 3O2 akan menghasilkan 2NXOY. Nah, kenapa di sini jadi X dan Y? Karena belum diketahui. Nah, kita akan mencari rumus molekul dari gas hasil reaksi tersebut. Nah, berdasarkan ini, karena belum setara antara yang kiri dengan yang kanan, kita lihat, kita harus menjumlahkan setiap atomnya. Setiap atom yang kiri dengan yang kanan. Contohnya, kita lihat, N yang kiri jumlahnya ada 4. 4 itu dari mana? 2 dikali 2 ada 4. Di sini ada koefisiennya 2, kemudian indeksnya 2. Tinggal dikalikan saja. Kemudian, ada O yang kiri jumlahnya ada 6, didapat dari mana? Dari koefisiennya 3 dengan indeks 2, maka hasilnya adalah 6. Nah, kemudian menghasilkan 2NXOY. Nah, kita akan cari nilai X-nya. Nilai X-nya tinggal dilihat yang sebelah kiri jumlahnya ada 4. Nah, kemudian karena di sini koefisiennya ada 2, kita bagi 2 per 2. Jadi, hasilnya adalah 2 untuk nilai X. Sedangkan untuk nilai Y, nah kita lihat karena yang sebelah kiri jumlahnya 6, maka dibagi dengan koefisien. Koefisien yang mana? Yang ini. Yang NXOY, senyawa yang dihasilkan. Jadi 6 per 2 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi, senyawa yang dihasilkannya itu adalah N2O3 atau rumus molekulnya adalah N2O3. Ini untuk contoh nomor 1. Sekarang kita coba lagi untuk contoh nomor 2. Mudah ya? Nah, untuk contoh nomor 2, pada pembakaran sempurna 5 liter gas CXHY, di sini CXHY-nya belum diketahui, X-nya berapa, Y-nya berapa. Menghabiskan 15 liter oksigen. Nah, di sini oksigennya ada 15 liter. Kalau reaksi pembakaran, maka direaksinya pasti dengan oksigen. Nah, dan ini hasilnya, dan menghasilkan 10 liter karbon dioksida atau CO2 dan 10 liter air atau H2O pada STP. Jadi kalau pada STP berarti pada suhu dan tekanan yang tetap. Nah, kemudian tentukan rumus molekul dari CXHY. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. Di sini ada CXHY direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, berdasarkan soal kita tahu bahwa CXHY itu volumenya adalah 5 liter. Kemudian untuk oksigen volumenya adalah 15 liter. Dan untuk karbon dioksida volumenya 10 liter. Untuk air volumenya adalah 10 liter. Nah, karena berdasarkan perbandingan volume tadi, maka kita masukkan saja ke dalam koefisiennya. Di sini ada koefisiennya jadi 5, 15, 10, dan 10. Sekarang bagaimana untuk mencari nilai X dan Y untuk molekul C dan H? Kita lihat C yang kanan jumlahnya ada berapa? C yang kanan jumlahnya ada 10. Ya. Nah, karena 10 dikali 1, indeksnya 1, koefisiennya 10. Nah, untuk H yang sebelah kanan jumlahnya ada berapa? Ada 20. Nah, untuk menyamakannya, maka kita untuk unsur X. Nah, karena jumlah yang kanan itu ada 10, maka kita harus bagi 5. Kenapa harus dibagi 5? Karena koefisiennya 5.
maka hasil untuk X adalah 2. Sedangkan untuk Y, karena yang sebelah kanan jumlahnya ada 20, maka kita bagi 5 lagi sesuai dengan koefisiennya. Maka hasil untuk Y adalah 4. Nah, maka ditemukanlah rumus molekul dari CXHY, yaitu 2C2H4. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4. Nah, yang ini. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini latihan soalnya. Silakan dikerjakan di rumah. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.